kan hubungan kita kepada Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi bersama saya Danu Sang Bintang dan juga idola kita semua Gus Kholil Mustamid Asrori. Tentu saja di acara Guglu, kulik pengetahuan lewat Umul Kitab. Nah, kali ini kita akan membahas soal ridho. Ini beda ridho sama ikhlas itu apa, nanti kita akan tahu. Monggo Gus, mungkin langsung saja kita hajar. Saya pikir penjelasan akan bilang bedanya ridho sama Roma gitu. Ridho itu Mas. Ridho itu kalau di bahasa Indonesia jadi rela. Rela. Kalau di bahasa Jawa jadi lilo. Ya. Nah, kalau lilo di bahasa Jawa itu tidak grudel. Wah, tidak seperti itu. Lego. Nah, lego, ridho, lap gitu ya. Ya. Nah, biasanya alhamdulillah ya, kalau sudah rego. Nah, ridho inilah yang kemudian menyampaikan kita kepada syukur. Seperti kemarin kita bahas syukur kemarin itu ya. Ini ada ya, hubungannya ya. Agar kita bisa senantiasa bersyukur itu kita ya harus berupaya ridho. Ridho itu lilo itu lego, lilo menerima keadaan apa yang sudah terjadi, ya, apa yang sudah disepakati misalnya gitu ya. Nothing tulus. Oh, Michael Stuhlbarg nih. Nothing tulus. Nah, ridho lah. Tapi ridho dan ikhlas ini apa ya? Kalau ridho ini di dunia, ya. Konteksnya kita terukur, ya, terukur seperti penjenengan punya beras 1 kilo, saya punya uang 10.000, ya. Saya tidak punya beras, jenengan tidak punya uang, ya. Saya butuh beras, jenengan butuh uang. Nah, terus kita tukar. Nah, ini kemudian dinamakan jual beli seperti ini. Ya. Nah, harus terukur. Jenengan rela apa enggak beras 1 kilo itu saya ijoli uang 10.000. Rela. Nah, rela berarti sah gitu, terukur ya. gitu. Kalau hanya saya hargai 1.000, jenengan tidak rela kan? Nah, itu namanya tidak ridho. Tidak ridho. Boleh kita tidak ridho? Ya, ini bukan persoalan boleh atau tidak, Mas. Ya. Tetapi apa ya? Ya, kita kan wajib bersyukur, Mas. Ya. Wajib bersyukur. Maka kita harus berupaya ridho itu. Ya, bukan boleh atau tidak, ya terserah pilihan. Artinya tapi kalau ketika sudah kita sepakati, ya nothing tulus tadi ya. Oh, maksud penjenengan mungkin gitu loh maksudnya. Beras 1 kilo, terus saya bayarnya pakai 1.000. Ya. Jenengan tidak ridho. Iya, nggak masalah. Memang tidak sepadan kok. Harus terukur itu tadi, seimbang. Karena apa? Karena saya manusia, penjenengan manusia. Tapi ridho itu kan juga bisa hablum minanas dan hablum minallah. Nah, ketika kita hubungan antar manusia, antar sesama ini bisa saling ridho, ya. Penjenengan mesti wah matur nuwun ya, berasku wis mbok tuku, beras saya sudah penjenengan beli. Yo podo-podo aku ya dadi duwe beras, matur nuwun, terima kasih. Itu syukur kemarin tadi. Ketika kita sudah bisa saling ridho, kita sudah bisa saling matur nuwun, nego, wah penak-penakan kabeh. Nah, kita ke atas ke Gusti Allah itu juga enak. Lah, tanda-tanda amal yang ikhlas itu adalah ketika kita bisa ridho dan orang lain juga bisa ridho kepada kita, seperti ridho yang wajib kita dapatkan itu dari orang tua. Oh, makanya ada istilah ridhonya orang tua itu ridhonya Gusti Allah. Iya, betul. Itu artinya gimana sih? Artinya begini,
orang yang sesuatu atau seseorang di luar kita yang menjadi lantaran kita ini mendapat nikmat dari Gusti Allah kan orang tua. Kalau tidak ada orang tua, tidak ada kita. Kita tidak akan mendapat nikmat dari Allah gitu. Maka ridho orang tua ini yang orang yang paling dekat dengan kita ini harus kita dapatkan agar kita mendapat ridho dari Gusti Allah. Jadi ridho dari Gusti Allah ini konteksnya ketika kita di dunia. Ketika kita hidup di dunia ini mendapat ridho dari Gusti Allah, nanti di akhirat kita akan diterima. Jadi jelas ukurannya ya. Kalau ikhlas kan kemarin sampai mati pun kita nggak ngerti. Nggak ngerti. Seberapa kita ngerti kita ikhlas itu nggak ngerti. Tapi kalau ridho itu tanda-tandanya sudah kelihatan ketika kita di dunia ini ya. Betul. Contohnya, Bu, aku meh kawin karo iki gitu. Terus aku ra ridho. Nah, itu berarti ndak. Iya. Ya. Padahal ya sakarepe wong tuane to gitu. Yang nggak cocok gitu ya. Begini Mas, orang yang paling menjadi lantaran nikmat atau kebaikan dari Gusti Allah kepada seseorang itu dia yang paling berhak mendapat kebaikan dari orang itu. Katakanlah begini, kita ini anak ya. Adanya kita anak ini kan karena ada orang tua. Nah, orang tua ini, bapak ibu kita ini menjadi orang pertama yang melantarkan kebaikan dari Allah kepada kita. Maka orang tua ini posisinya terhadap anak adalah yang paling pertama mendapat perlakuan baik dari anak. Harusnya. Iya, gitu, harus seperti itu. Mau nggak mau. Makanya ngeri banget ya itu kalau orang durhaka gitu. Ngeri. Jadi patung batu. Bisa lumayan itu kalau jadi patung. Jadi cecak. Cek. Nempel tembok nanti gitu ya. Ngeri banget itu. Nek jadi Mas Danu seneng. Nggak seneng saya juga. Saya harus ikhlas. Saya harus ridho jadi diri saya sendiri. Berarti tadi kembali lagi ke apa namanya, bahwa ridho itu harus ada kesepakatan. Jika kita sudah memilih sesuatu, ya harus kita taati bareng-bareng. Betul. Nah berarti kalau yang di negara kita itu banyak yang kita sama presiden gitu ya. Itu banyak. Wah, ini jadi ngomongin politik ini. Bukan artinya tapi bernegara. Iya, penting. Politik ini penting. Kalau bagi saya ya jadi wajib. Politik itu kan jadi ngomongin politik ini. Politik ini kan strategi atau cara agar kita bermasyarakat ini ketoto gitu ya, tertata. Tujuannya awalnya seperti itu. Maka ada negara, terus pilihan presiden, gubernur dan seterusnya. Ketika di Indonesia ini ada pemilu, pilpres secara langsung, ya kita milih ini kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Menang atau kalah. Kalau menang kita harus ridho. Kalau kalah atau yang kita pilih ini tidak jadi suaranya lebih sedikit, ya kita harus menerima, harus ridho. Kalau tidak seperti itu ya jangan hidup di Indonesia. Mohon maaf loh ini karena memang pilihan itu ya. Lepas dari tuduhan curang atau bagaimana ya. Nah, itu urusan lain. Nanti akan kita bahas soal curang, soal apa itu nanti akan kita bahas lagi. Tenang saja. Jadi mohon maaf, saya itu sempat beberapa kali ya, tidak sering. Tidak ridho. Dianggap begini. Ya sering tidak ridho. Gimana? Tadi ngomongin soal politik tadi. Kemarin sampean milih Pak Jokowi ya. Loh, lu ngapain jenengan tanya begitu, apa urusannya sampean? Saya menjawab seperti itu. Dia semakin kuat menganggap bahwa saya milih Pak Jokowi. Padahal belum tentu. Dan saya tidak pernah bercerita kepada siapapun. Karena luber. Langsung umum, bebas rahasia. Saya
saat ini terhadap Pak Jokowi ini Ya. biasa-biasa saja. Ya karena saya berupaya ridho tadi, yang terpilih Pak Jokowi kok. Ya wis. Ya weh, kita harus konsekuen gitu. Atau kalau kemarin itu yang terpilih Pak Prabowo ya nggak masalah. Nggak masalah ya. Karena semuanya putra terbaik bangsa. Betul. Kalau menurut kita salah, menurut kita nyeleweng, ya kita perkarakan. Kita kritik tapi membangun, betul. jangan menjatuhkan gitu Betul. ya. Saya kalau tidak ridhonya soal Pak Jokowi ini, saya tidak ridho satu toh. Apa? Saya pernah dipanggil Pak Jokowi. Oh, wah keren Nah, saya banget. tolak, saya nggak mau. Oh, kenapa saya Mas? ridho. Kenapa? Nah, saya Danu, maksud dipanggil Oh, Pak Jokowi. Loh, saya Danu. iya iya. Nah, nggak ridho Iya, saya. iya. Iya kan? Jenengan kok tidak ganteng itu? Sudah apa? Ah, saya ridho kalau itu kan. Tidak ganteng tapi ganteng. Aduh. Nah, saya seperti ini Iya. memuji loh penjenengan. Saya tidak akan pernah memuji penjenengan Iya. kalau saya tidak merasa menerima kebaikan dari penjenengan. Iya. Itu seperti begitu juga ketika kita memuji Gusti Allah, itu berarti kita benar-benar sudah merasa bahwa kita merasa mendapat nikmat dari Gusti Allah. Oke, wah itu poinnya. Oke deh. Ini kalau ngomongin Nah, agar kita bisa memuji kepada Gusti Allah, kita harus bisa memuji sesama. oh gitu ya. Sampean ganteng. Jelas. Banget. Pada Kepala ungu. Aduh. Oke deh, Gus. Sepertinya ngobrol kita soal ridho ini sudah kita kasih sampai di sini dulu. Kita akan ngobrolin hal yang lain, tentu saja tetap di Kuplu. Ngomongin isi Kuplu, serenyah makan kerupuk tentu Kremes, saja ya. kremes. Iya, tentu bersama saya Danu dan juga tentu bersama juga dengan Gus Kolil Mustamid Asrori. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like and subscribe Danu Sang Bintang official channel YouTube ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.